Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu banggakan? Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita semua terkena dengan musibah banjir saat ini. Bagi yang terkena musibah, harap bersabar. Bagi yang tidak, tetap kita akan merasakan apa yang saudara kita lakukan. Berikan sikap optimis dan sabar, dukungan, motivasi kepada mereka semua. Kita ketemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu akan membahas sikap jujur dalam muamalah, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 152, bersama Ibu Yayu Eko Wahyuningsih. Sikap jujur dalam muamalah, Al-Quran surah Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awfu kayla wal mizana bil qisti. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa bi'ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya di dalam surah Al-An'am ayat 152, wala taqrabul yatimi, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hatta yablugha asyuddah, hingga suatu saat sampai ia dewasa. Maksudnya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah, hingga sampai ia dewasa. Wa aufu kaila wal mizana bil qisti. Wa aufu kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang illa wus'aha, melainkan sekedar kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Walau kana dza qurba, kendati pun ia adalah kerabatmu. Wa bi'ahdillah, wa bi'ahdillah, dan penuhilah janji Allah. Aufu, janji Allah tadi. Dzalikum wassaakum bihi, yang demikian itu diperintahkan oleh Allah agar kamu la'allakum tadhakkarun, agar kamu ingat. Wala taqrabu malal yatimi, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hatta yablugha asyuddah, hingga sampai ia dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Walau kana dza qurba,
Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia kerabatmu. Wa bi'ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Dzalikum wassakum la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu adalah perintah Allah agar kamu ingat. Di dalam surah Al-An'am ayat 152 mengandung makna, yaitu yang pertama, wala taqrabu malal yatimu. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Maksudnya di sini adalah larangan mendekati harta anak yatim. Yang bagaimana kita mengambil harta anak tersebut dan kita membuat alasan yang dengan dibuat-buat. Illa billati hiya aksan, kecuali kita memanfaatkannya yang lebih menguntungkan. Maksudnya bagaimana kita menginvestasikan harta anak tersebut, kemudian keutuhannya terjamin dan keuntungannya kita kembalikan kepada mereka yang berhak, yaitu anak yatim tadi. Contohnya membayar zakat jika telah mencapai suatu nisab sampai dia berusia dewasa. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia berusia dewasa. Artinya kita memegang harta anak yatim hingga dia dewasa dan memberikannya ketika dia sudah memerlukan atau ketika dia sudah dewasa. Yang kedua adalah wa'aful kaila wal mizana bil qisti, sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil. Ayat di sini mengandung makna bahwa takaran, timbangan itu tidak boleh direkayasa. Tidak boleh dikurangi takarannya ataupun timbangannya. Menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk kerelaan. Jadi kita dilarang mengurangi timbangan. Yang ketiga, penjual dan pembeli harus ridho. Mengapa penjual dan pembeli harus ridho? Artinya merelakan jika ada kekurangan atau kelebihan dalam timbangan tersebut, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, tadi kita mengurangi timbangan sudah tidak boleh. Sekarang antara penjual dengan pembeli harus ada ridho, harus ada ikhlas. Ketika lebih kita ambil, ketika kurang maka juga mereka harus memaklumi. Selanjutnya ayat tersebut adalah diperintahkan kepada kita untuk berbicara dengan jujur. Fa'dilu, bicaralah dengan jujur. Apa yang harus kita katakan? Kita harus jujur sesuai dengan perintah Allah. Pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, kita harus jujur. Sebab kejujuran adalah keadilan persoalan hukum. Kejujuran ini adalah harus tetap ditegakkan, sekalipun akan menerima akibat dari hukuman tersebut, yaitu kerabatnya sendiri. Kita harus tetap jujur. Dan ayat yang terakhir itu merupakan janji Allah. Wa bi'ahdillahi aufu. Ayat ini merupakan janji Allah. Apa janji Allah kepada kita? Wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Janji Allah yang diberikan kepada kita adalah kita saling mengingatkan, saling mematuhi aturan, baik itu dalam ibadah, dalam muamalah, maupun dalam hal lainnya. Janji Allah bagaimana? Agar kita selalu diperintah, agar kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari segala larangannya. Dan juga agar kita selalu mengingatkan. Di ayat yang terakhir yang berbunyi, wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Kita selalu mengingatkan kepada saudara kita. Inilah makna yang terkandung
Nah, selanjutnya adalah tugas di rumah. Tulis kembali ayat Al-Qur'annya, surah Al-An'am ayat 152 dan artinya. Kemudian di dalam tabel ini termasuk makna daripada surah Al-An'am, yaitu larangan mendekati harta anak yatim. Silahkan kalian tulis kembali penjelasannya. Yang lebih berguna itu bagaimana sampai mencapai usia dewasa. Dan kemudian silahkan ditulis di dalam bukunya ayat beserta arti dan tabelnya, kemudian difoto dan dikirim di Google Classroom. Nah, ini contoh ujian kejujuran. Kalian tentunya tahu bagaimana? Kalian pernah kentut? Ya, kentut adalah ujian kejujuran. Di saat kamu kentut, mampukah kamu jujur untuk mengakuinya? Tentunya pasti malu. Nah, biasanya orang yang tidak jujur dalam masalah ini, meski tidak mengakuinya, tapi suara dan aromanya tidak bisa bohong. Artinya, kejujuran tetap harus kita lakukan. Sekali kita berbohong, pasti nantinya akan ketahuan. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.